Jadi Bank CIMB Niaga ini pada bulan Juni dan bulan Juli itu secara season itu sangat baik sekali ya. Bisa kita lihat di bulan Juli itu hampir 80%, sedangkan di bulan Juni sendiri 60% yang sudah lewat. Sekarang bulan Juli awal-awal ini sudah 80% dari 5 tahun. Bagaimana prospeknya? Tonton video ini hingga akhir dan jangan lupa subscribe. Hai, balik lagi dengan Rizky. Jadi pada kali ini kita akan analisa saham kembali, yaitu analisa saham BNGA atau saham Bank CIMB Niaga. Terpantau per hari ini saham BNI Niaga ini ya, Bank CIMB Niaga ini naik ya, naik untuk satu hari ini naik 10 poin. Dari satu minggu naik 25, dari satu bulan naik 190. Sangat tinggi sekali. Oke, bisa dilihat dari seasonnya ini juga sangat baik, dimulai dari bulan Mei, Juni, Juli. Sepertinya ada asing yang memborong. Kita coba cek dulu siapa pemegang atau pengendali saham ini ya. Oke, di sini kita bisa melihat seri B CIMB Niaga Group Malaysia. Lalu seri B-nya publik cuma 5% aja. Jadi secara itu pengendalinya adalah institusi besar atau perusahaan besar yang memegang, dan ini di Malaysia. Maka dari itu kita bisa pastikan kalau saham Bank CIMB Niaga ini sangat profitable dalam jangka mungkin 1 bulan 2 bulan ke depan. Sekarang kita akan coba cek melalui laporan keuangan. Untuk laporan keuangan secara finansial ya, kita akan coba cek income statementnya, memang sangat stabil sekali CIMB Niaga. Kemudian laba bersihnya ini sangat naik juga, ini yang sangat bagus sekali ya. Artinya apa? Artinya pertumbuhan kredit itu naik juga, pertumbuhan orang yang melakukan nabung ya, kalau deposito itu juga mengalami kenaikan ya. Di bagian laba kotor dan total beban usaha ini yang menurun ya, total beban usaha ini yang menurun. Jadi contohnya seperti ini ya, pemulihan cadangan kerugian ini juga sifatnya menurun ya. Kemudian ada kenaikan nilai wajar. Nah ini yang awalnya dia naik kemudian dia turun juga. Maka itu total pendapatan operasionalnya ya bisa dibilang naik ya, pendapatan operasionalnya. Tapi secara akumulatif total laba total beban usahanya ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, hampir 500 B ya. Lalu ke bawah lagi ada earning per share, ini juga sangat bagus sekali. Seiring labanya naik maka earning per share juga naik. PE rasionya juga terbilang sangat bagus kalau dibandingkan dengan kuartal 4 2020 yang sempat naik tinggi terus stabil hingga saat ini. Secara kemudian saya cek untuk kesehatan perusahaan ya. Kesehatan perusahaan secara ekuitas ya, secara ekuitas. Kita untuk bank nggak boleh cek liabilitas ya teman-teman, kita udah sepakat untuk DER-nya kita jangan dicek karena bank itu untuk laporan DER-nya, debt equity ratio-nya itu jangan dibuat patokan. Kita patokan hanya untuk ekuitas saja. Oke, untuk ekuitasnya 46. Oh, tinggi sekali ya. 46, dan total liabilitasnya ini semakin naik, semakin lama semakin naik ini ya. Ini dari 261 hingga 300 yang sangat luar biasa sekali CIMB Niaga. Artinya apa? Artinya banyak yang nabung di situ. Ya. Artinya banyak orang yang sudah percaya, sudah trust nabung ke Bank CIMB Niaga atau BNB atau BNGA ini. Dilihat dari asetnya ini naik hampir 10%-an lebih ini. Lalu di bawah ini saya cek yaitu cuma price book value yang semakin lama semakin naik. Jadi ini perusahaan yang bagus, perusahaan yang konsisten, sering membagikan dividen ya. Dividennya terakhir itu kita coba cek di sini. Oke, mana dividen? Oke, jadi untuk dividen sendiri ini cukup rajin ya, terbilang mulai dari 2022, 2020 sampai 2023 ini cukup rajin membagikan yang namanya dividen. Jadi terbukti ini sangat profitable dan banyak sekali peminatnya. Oke, yang terakhir kita coba melalui technical analysis. Ya, ini adalah technical analysis. Kita pilih. Oke, jadi ini adalah secara technical analysis. Kita bisa melihat ya, kenaikannya cukup lumayan tinggi sekali. Kita bisa cek dari MACD, ini juga crossing ke atas.
Lalu stochastic ini juga crossing ke atas dan volumenya juga meningkat ini. Ini sepertinya untuk high-nya ini masih mengejar high cukup tinggi lagi ya. Kita coba cek dari time frame weekly yang lebih gede. Oke, di sini kita bisa melihat kemana dia tujuannya. Oke, yang pertama ada di sini di 1800-an ini. Lalu yang kedua ada di sini. Jadi ini adalah target yang sudah kita tentukan. Ada 2 poin ya, ada 2 tempat ya. Jadi mungkin perjalanan masih jauh, tapi kemungkinan dia bakal koreksi sebenarnya. Ya, dia bakal koreksi dulu. Karena di sini ini ada bearish engulfing ya, gede banget. Kemungkinan ya dia turun dulu. Lalu melanjutkan kenaikannya. Karena apa kok turun dulu? Karena dia sudah berhasil membreak up yang ini. Ini terjadi, sudah ada bos di sini. Ya kan? Di sini sudah terjadi bos yang dimana itu harusnya dia retract dulu, baru itu dia melanjutkan kenaikannya. Oke, selamat untuk kalian yang berhasil beli di harga 1400-an ini ya, karena di sini cukup sideways-nya cukup lama. Ini sideways-nya cukup lama di sini. Setelah itu dia boom naik, kemudian turun mengambil imbalance tengah-tengah ini ya. Ini ada imbalance. Ya, ini ada imbalance di tengah-tengah ini. Ya, kemudian baru itu dia naik lagi. Kemungkinan besar dia akan turun, lalu dia akan naik ke atas lagi. Oke, jadi mungkin sekian tentang analis BNGA ya. Semoga kita dapat untung bersama di sini. Oke, mungkin saya Rizky undur diri, sampai jumpa.